Kembali lagi di Kanakun. Kali ini kita berada di game Ragnarok Eternal Love. Game yang umurnya udah sekitar 5 tahun di Play Store Indonesia, termasuk Ragnarok pertama yang open world, guys. Nah, di sini banyak sekali update-update baru karena dia udah 5 tahun umurnya, tapi katanya tetap keren, guys. Nah, ayo kita coba buat karakter. Ya, kita disuguhkan dengan 5 server, tapi kita pilih server 1 aja. Katanya yang paling ramai, guys, di mana-mana server 1. Di sini kita pembuatan karakter standar ya, guys ya. Seperti ini, ada rambutnya, warna rambutnya. Ini cukup simpel lah untuk customisasi karakternya. Oh ya, dia juga ada kelas Doram kalau nggak salah. Ntar kita coba cek dulu. Ini ada kelas human. Maksudnya bukan kelas, guys. Ini apa ya? Race ya, race. Rasnya, guys. Nah, ada human. Ini juga ada Doram. Doram tuh kucing. Simple, customisasinya hanya mode rambut dan warna rambut aja, guys. Oke. Ini versi ceweknya juga ya sama, milih rambut aja sama warnanya, guys. Oke. Yaudah, yuk kita mulai masuk ya. Nah, aku udah siapkan nama yang bagus. Kita kasih nama Osko, guys. Nah, bisa nggak? Nah, bisa, guys ya. Nah, kayak gini tampilannya. Kita masuk ke dunianya. Ini apa? Frontera ya. Kalau nggak salah Mangkona tuh biasanya mulai dari Frontera. Oke. Ya, kita mulai dari Frontera Southgate. Ini misinya tinggal klik-klik aja. Itu misinya ada, tinggal kita klik. Nah, dia jalan sendiri, guys. Ya, misi pertama kita gabung Eden Team namanya. Tim petualang. Singkat kata, kita ketemu dengan Xenia, teman adventure kita. Terus kita bertemu dengan kepala dari Eden Team atau pimpinannya lah ya. Di situ kita diberikan 3 misi untuk diterima, agar dapat diterima sebagai member dari Eden Team atau tim petualang. Nah, misi pertama, misi kedua, dan misi ketiga apa aja tuh? Ayo kita lihat. Agar kita bisa bergabung di Eden Team, kita diberikan misi pertama, bertemu dengan seorang NPC non-player karakter dengan nama Poi. Katanya dia pangeran, guys. Cuman dia dikutuk. Dia pangeran poring, monster yang bulat-bulat berwarna pink itu, yang lucu-lucu jadi maskotnya RO. Nah, dia pangeran poring, cuman dia dikutuk sama devil jahat. Nah, jadilah dia manusia. Kayak gitu, guys. Jadi asalnya nih poring atau manusia, guys. Ya, unik ya. Dari Poi kita dapat misi untuk mengalahkan beberapa monster, memetik herbal atau semacam tanaman gitu, guys. Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah bos poring besar yang entah dari mana, out of nowhere, tiba-tiba menyerang, dan situ kita kalahkan dan kita dapat skill namanya Trump, guys. Itu kayak skill yang dipukulkan ke tanah terus bisa membuat musuh ke knockback efeknya, guys. Nah, setelah selesai semua itu, Poi pun memberikan kita selamat karena kita telah menjalankan atau telah menyelesaikan misi pertama untuk bergabung di Eden Team. Nah, tapi tunggu dulu nih, ada yang seru habis itu. Nah, setelah itu tiba-tiba kita didatangi oleh 2 NPC dengan nama Tony dan Gina. Mereka menyuruh kita untuk memilih hardware, guys, topi. Ada yang bentuk cangkang telur atau pouring head. Nah, di situ kita bebas bisa pilih antara salah satunya, guys. Nah, hardware di sini nambahin defense kita, guys. Ya, sebagaimana kita ketahui di Ragnarok ini kita ada namanya headbook, guys. Jadi semakin banyak kita mengkoleksi hardware ini, maka bisa disimpan dalam buku headbook kita, dan kemudian setelah kita simpan maka status kita akan bertambah seperti attack, defense, dan lain-lain. Selain disimpan di headbook,
Hardware jelas bisa kita pakai guys, dan kita bisa customisasi. Nah, kita coba cek kayak mana sih customisasinya. Oke, sekarang misi pertama sudah selesai. Kita OTW ke misi kedua. Di misi yang kedua, kita bertemu dengan NPC bernama Bunny dan petnya guys. Nah, di sini Bunny memberikan kita skill namanya Flying Dead atau pura-pura mati. Jadi ketika monster menyerang kita pura-pura mati. Jadi dia pikir kita sudah mati, jadi kita tidak diserang. Seperti itu guys. Adapun keunggulan skill Flying Dead, dia bisa sekalian merecover HP dan SP. Cocok untuk farming tuh. Setelah itu masalah pun terjadi guys. Tiba-tiba petnya Bunny kabur dari Bunny guys. Karena kemungkinan besar telah terjadi masalah di dunia Ragnarok. Nah, inilah kita masuk ke masalahnya guys. Monster berubah menjadi ganas, bahkan pet Bunny pun kabur dari Bunny guys. Tapi untungnya dia sempat memberikan kita surat tanda kelulusan. Jadi kita sudah dinyatakan lulus di ujian kedua. Untungnya kita sudah selesai misi. Jadi ya datanglah dua NPC Tony dan Gina. Setelah menyelesaikan misi, kita diberikan pilihan dua hardware. Satu hardware kacamata merah yang digunakan Bunny, satu lagi ribbon guys, macam kita gitu ya, yang digunakan sama Gina. Karena Mangkona laki-laki, ya Mangkona pilih kacamata. Ya begitulah ya. Setelah itu kita lanjut ke misi berikutnya. Di sini kita juga dapat hardware dari event, semacam apa itu lipstick gitu guys, agak lucu kalau dipakai itu kayaknya. Nah, kita bisa langsung equip karena hardware itu juga bisa kita pakai langsung guys. Sekalian Mangkona naikin status STR, ternyata udah naik level. Oke guys, kita sudah naikkan STR. Terus equipment yang dikasih dari event tadi, hardwarenya bisa kita pakai. Nah, di sini kita bisa lihat karakter kita bisa dikustomisasi guys. Jadi kalau misalnya kita pakai hardware, kita bisa ganti-ganti walaupun hardware yang kita pakai itu berbeda guys. Contohnya kalau kita masuk ke bagian menu di sebelah back itu guys. Nah, kalau kita klik di situ kita bisa kustomisasi guys. Asalkan hardware itu udah masuk atau kita pakai atau masuk dalam headbook kita, maka kita bisa tampilkan atau kita bisa tidak tampilkan. Nah, seperti ini Mangkona bisa setting-setting nih kan. Nah, bisa kita rubah-rubah. Walaupun yang Mangkona pakai adalah kacamata, Mangkona tetap masih bisa menggunakan tampilan dari tutup telur cangkang yang aneh itu guys. Nah, setelah kita setting, kustomisasi, udah keren, udah tampan. Ayo kita lanjut ke misi terakhir, misi ketiga kita guys. Nah, sebelum itu kita ambil dulu nih hadiah-hadiah dari event atau dari gamenya guys. Sayang kalau nggak diambil kan. Oke, kita lanjut ke misi ketiga ya. Oke, di misi ketiga kita kali ini disambut oleh Margareta dan Seren. Mereka sih katanya senior guys, adventurer senior yang juga sekaligus berpacaran. Ya, berpacaran. Kali ini kita disuruh untuk membawa pet, semacam pet dari laboratorium begitu, ke satu tempat yang ada di Southgate. Namun sebelum itu, Seren sudah mewanti-wanti guys, katanya ada perubahan iklim atau perubahan sifat dari monster. Jadi mereka meneliti ulang monster-monster ini karena sepertinya ada gejolak-gejolak aneh yang terjadi pada monster akhir-akhir ini. Nah, ini seperti background story yang umum ya untuk MMORPG tipe adventure dan kita sudah mulai masuk ke pintu gerbang story-nya guys. Misi pun dimulai, kita pun mulai berjalan menuju titik yang ditentukan untuk membawa pet tersebut. Nah, di tengah jalan tiba-tiba dihadang oleh monster dan kita kalahkan monster itu. Lalu kita lanjut ke spot berikutnya. Ayo gas. Kita pun berjalan, di akhir perjalanan kita dihadang oleh poring besar raksasa. Kita kalahkan poring itu. Lalu kita melapor ke NPC terakhir guys. Ternyata di situ sudah ada Xenia yang katanya lebih cepat dari kita dalam membawa pet ini. Ya baiklah. Oke, misi selesai dan kita diberikan hadiah hardware imut-imut lagi oleh Tony dan Gina
Yang mana satu telinga kelinci, yang satu telinga apa itu kayak belalang guys ya. Ya Mangkona bingung, jadi ya udahlah kita pilih yang belalang aja. Misi pun seharusnya selesai, namun tiba-tiba datang bos monster yang terlihat kuat dan cukup aneh bentuknya guys. Nah intinya kita disuruh untuk melawan bos monster itu. Mudah-mudahan ini jadi misi terakhir dan lalu kita bisa dilantik jadi petualang guys. Kapan jadi petualangnya nih? Di sini pun para senior dari adventure petualang senior itu datang guys. Termasuk Seren tadi sama Mageta juga datang. Dari sini kita bertempur melawan bos. Cuman anehnya kok kita sendirian melawan bosnya. Yang lain nggak bisa melawan bosnya karena terhalang oleh semacam barir guys. Nah, ini datang mereka ini hanya memberikan support dari belakang sambil memberikan semacam buff atau apalah gitu untuk kita menghajar bosnya sendirian. Ya, sendirian. Cuma ditonton doang. Misi pun selesai dengan Hermes yang mencuri kill, mencuri last hit guys. Jadi capek-capek Mangkona bertempur melawan bos, dicuri last hitnya sama si Hermes namanya ya. Assassin, ingat tuh namanya Hermes, curi-curi last hit kita. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya kita pun berhasil mengalahkan bosnya. Kemudian diberikan nilai yang sempurna. Katanya kita ini kemungkinan besar adalah ya semacam titisan lah gitu guys ya, dari Wind of Fate. Nah ini mirip sekali dengan prolog-prolog atau pembukaan cerita yang berbau-bau fantasi, dunia fantasi guys. Sebagai semacam titisan dari Wind of Fate, tentunya kita punya banyak misi-misi yang menanti kita di depan. Untuk apa kita jadi titisan Wind of Fate kalau kita malas ngerjain misi-misi untuk umat manusia, malah rebahan tidur di kamar. Hahaha. Ya, di sini kita diberikan mount gratis, namun hanya untuk 3 hari guys. Kita bisa pilih poring atau semacam burung itu guys, peko, lili namanya guys, lili dan moe. Nah, Mangkona pilih moe. Ya, poring, tuing, mantul keren di jalanan. Setelah kita lulus dengan sempurna, akhirnya tiba waktunya perpisahan. Sebelum perpisahan, teman-teman kita ngajak kita foto-foto. Di situ pun Bani datang dengan petnya yang aman, sudah tidak marah-marah lagi dan ngambek. Mungkin karena kita sudah kalahkan bosnya tadi guys. Jadi petnya Bani dan monster-monster di Swordgate kembali tenang seperti biasanya. Ya, kita foto-foto, tentu saja Mangkona paling depan. Karena Mangkona paling tampan guys. Jadi yang paling tampan ya paling depan dong. Perjalanan di Swordgate pun diakhiri dengan tiket untuk pergi ke Frontera yang ada di depan mata kita, diberikan oleh Xenia guys. Nah, di sini kita juga buka adventure topik guys, ada misi. Nah, seperti itu kita klik dan kita bisa lihat beberapa misi yang harus kita selesaikan dari quest dari adventure topik guys. Oke, tanpa berlama-lama tinggal klaim aja. Setelah itu kita menyerahkan tiket kita kepada penjaga dan kita masuk ke Frontera. Akhirnya pertualangan yang sesungguhnya dimulai.
Sekarang kita berada di Frontera City. Overall gamenya menarik. Untuk opening pembukaan fantasinya cukup terasa guys, dimana kita berpetualang di situ. Walaupun Mangkona kesal karena last hit boss dicuri, dicolong sama assassin yang namanya Hermes itu ya. Oke guys, ya overall gamenya menarik. Sekarang sudah ada versi PC-nya juga. Ya kalau dari 1 sampai 10 ya Mangkona kasih 8 lah, lumayan untuk game mobile sambil kita farming, sambil auto, sambil ngopi guys ya. Ya kalau Mangkona sempat nanti kita buat versi yang berikutnya, dan penasaran nih mau ambil job apa ya kan. Oke guys, tetap semangat. Ciao.